Yo, ketemu lagi bersama saya lah ya. Oke guys, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih juga buat kalian yang selalu berkontribusi terhadap channel saya ini. Sudah like, comment, subscribe, apalagi sudah share di media-media sosial kalian. Oke guys, selamat menonton. Check it out. Ketemu lagi bersama saya lah ya. Beres ya. Oke, untuk konten kali ini saya sendirian dan ada yang beda di konten ini, gitu, sedikit berbeda lah. Ini nama sama, saya nggak bacot-bacotnya tapi agak sedikit berbeda gitu. Konten kali ini adalah memotivasi kalian-kalian yang masih belum bisa move on gitu daripada rokok konvensional. Oke, kita main logik aja lah, kita main logika aja lah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya pakai kaosnya dari Result yang diproduksi oleh saudara saya sendiri. Kali ini saya pakai seri yang Hodam Tarik. Nyet. Nah, ya pokoknya itulah ya, Hodam Tarik. Bahan kaosnya enak, adem. Kemudian tidak mudah lusuh dan menyerap keringat. Enak lah pokoknya nama lah ya. Harganya pun murah. Tidak seperti kaos-kaos yang lainnya harganya mahal, kurang enak kan. Ini kaos harganya murah dan bahannya juga enak. Oke, untuk di konten kali ini spesial membuka logika kalian-kalian yang masih betah dengan rokok konvensional. Kenapa kalian masih betah dengan rokok konvensional? Hah? Kenapa kalian masih betah? Padahal seperti ini loh, untuk segi kesehatan itu sudah ada risetnya tentang vaping. Bahkan orang Inggris yang risetnya. Mungkin orang Indonesia kedepannya nanti akan riset lebih khusus lagi ya, mungkin. Kalau di Inggris itu sudah ada, di rumah sakit Inggris itu dibuktikan. Jadi para pasien-pasien yang sudah terkena kanker paru-paru, kemudian asma yang sudah akut, itu dialihkan untuk berhenti merokoknya, dipindahkan atau dialihkan ke vaping. Kenapa? Karena vaping 95% lebih aman dibanding rokok konvensional. Nah, jadi kenapa vaping disebut lebih aman? Ya karena itu dia. Untuk di rokok kan itu ada tar, ada karbon monoksida. Karbon monoksida yang kalian hisap sama dengan kalian menghisap asap knalpot King. Sama bandingannya. Tapi di vaping tidak ada kedua itu, tar tidak ada, karbon monoksida tidak ada. Aman. Sebetulnya vaping itu lebih ke menikmati sirup dengan cara diuapkan. Nah, sirup. Kemudian ditetes ke koil, kawat, dan kapas. Dan diuapkan. Jangan atuh biar ditetes di luar dibuka keneh mah. Jadi masalah. Ya kan? Diuapkan. Caranya? Diuapkan. Gitu. Dan uap vaping itu tidak mengganggu untuk orang sekitar. Mungkin lebih mengganggu ke visualnya saja. Terlihat lebih aneh karena sangat tebal. Padahal tidak ada dampak negatifnya daripada uap vape. Nah, untuk asap konvensional sendiri, itu terasa kita yang sudah tidak merokok, kemudian menghirup aroma konvensional, itu terasa engapnya, terasa. Gitu boy. Nah, terus si konvensional sendiri, itu kalau kita hitung-hitungan di segi ekonomi nih ya, hitung-hitungan segi ekonomi. Untuk di konvensional mungkin satu bungkus yang paling murah sekarang berapa sih? 26.000. Paling murah. Ada 12.000 ada. Tahun. Ya pokoknya nama paling murah misalkan. Jangan yang kayak gitu. 18. 20 aja ambil rata-ratanya. Oke, ambil rata-rata nilai rokok konvensional 20.000. Satu hari otomatis satu bungkus, misalkan satu bungkus. Ada yang habis 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, 5 bungkus. Ada yang kurang juga ada. Tapi kita hitungnya nilai rata-ratanya aja. 20.000 per hari. Dikali 30 hari, 1 bulan. Otomatis udah 600.000. Nah, 600.000 1 bulan. Kalau 2 bulan udah 1.200.000. Kalau 4 bulan itu udah 2.400.000. Kalau 8 bulan berarti udah 4.800.000. Benernya? 4.800.000. 8.9.600.000 berarti. Itu 8 bulan, 9.600.000.
Nah, dari 9.600.000 itu, kalian putuskan untuk berhenti merokok. Apa yang kalian dapat? Paru-paru bolong anjing. Banyak yang kalian dapat dari segi kesehatan, ya kan? Ada yang asma, ada yang paru-paru. Kalau untuk masalah kanker mah nggak usah kita bahas lah ya, karena kanker sebetulnya bukan disebabkan 100% daripada merokok. Banyak yang tidak merokok terkena kanker juga banyak. Ada, bukan banyak. Ada. Cuman itulah ya logikanya ke sana. Kalau misalkan kita berhenti konvensional, sejak saat itu juga Anda dapat apa? Anda tidak dapat apa-apa untuk segi materi. Tidak ada materi yang Anda dapatkan. Ya kan? Iyalah. Kalian tidak mendapatkan apa-apa. Paling nyisa korek ini satu. Nyisa kriket dari Indomaret, Yomat, Alfa. Satu. Dijual lagi percuma. Ya kan? Nah, oke, kita putar ke dunia vaping. Kalau kalian vaping, memang terlihat mahal. Vaping terlihat mahal. Tapi sebetulnya vaping tidak lebih mahal daripada rokok konvensional. Nah, untuk vaping sendiri, kalian cukup mengeluarkan uang di awal. Untuk continue setiap bulannya itu tidak terlalu besar. Misalkan, kita langsung hitung aja ke Hexom. Ya kan? Kita langsung hitung ke Hexom. Oke, mungkin harga Hexom yang standar itu baru 3.200.000, 3.400.000. Itu belum beserta RDA ya. Belum beserta RDA. Jadi si Hexom ini 3.200.000 itu kalian dapat Hexom, kaos, kapas, liquid, kemudian baterai. Kalau sekarang ada yang pakai baterai mau di sell. Nah, kalian tinggal tambah beli RDA sama charger paling. RDA belilah yang standar aja harga 300-an misalkan, 3,5, 400 lah. Harganya 3,5 lah, 3,5 kalian dapat oris atau drop misalkan ya. Terus charger kalian beli yang fast chargingnya dari Vapeview yang 100 atau 120.000 misalkan. Tambah 3,5, 4,5. Nah, berarti 3.650.000. Di awal kalian mengeluarkan uang memang terlihat berat, terlihat besar, tapi 3.600.000 mah masih jauh berbanding dengan rokok lah yang tadi lah ya. Rokok tadi bahkan sampai 9 juta sekian, ya kan? Untuk vaping sendiri di awal itu paling 3.600.000, 3.700.000, 4 juta lah paling mahalnya lah. Itu kalau kita ngitungnya langsung ke Hexom ya. Ada juga vape yang lebih harganya jauh di bawah, mulai 500, 350 udah bisa ngebul ada. Ada 500 bisa, 1 juta bisa. Tapi kita langsung hitung aja untuk yang expensive lah. Expensive. Pesan. Oke lah ya, kita langsung untuk harga yang ekspensif 3 juta atau 4 jutaan misalkan kalian siap ngebul. Di bulan berikutnya, nah itu kan 1 bulan pertama ya kan, kalian keluar uang 4 juta rupiah. Di bulan berikutnya, kalian keluar uang paling hanya untuk liquid. Dan recoil lah, kalau kalian belum bisa recoil. Misalkan untuk recoil, ambil kawat yang paling mahal 180.000. Ambil kawat yang paling murah itu 20.000. Ambil tengah-tengah 50.000 lah. 50.000. Kemudian untuk liquidnya sendiri, untuk liquid yang lokal-lokalan, kayak Hero 57 dan lain-lain lokal tapi enak. Kalian cukup bandrol liquid dari mulai 150.000 yang standar, 185.000 yang 100 mili, atau liquid US yang 250 sampai 300.000 paling mahal. Kita ambil aja yang harga 185.000. Ditambah recoil 50.000 berarti 235.000. Itu continue setiap bulannya 235.000 setiap bulan. Oke, taruh di bulan ini kita masih ada liquid yang bawaan dari Hexom. Di bulan berikutnya kalian beli liquid sekitar 235 ribuan. 235 lah. 230 lah. Nggak usah pakai 5.000 lah ya. Taruh aja lagi diskon. Bulan ketiga berarti 460. Bulan keempat, kelima tambah lagi 460 berarti 620. 620 tambah 620 lagi untuk mencapai bulan yang setara dengan hitungan rokok tadi. Berarti 1 juta ya sekitar 1 juta lebih sedikit lah gitulah pokoknya, malah nggak nyampe 9 juta yang tadi. Oke, ditambah Hexomnya lupa 4 juta. Berarti sekitar 5 jutaan, masih jauh berbanding setengahnya. Padahal kita udah dapat mod yang ekspensif. Bukan mod yang ecek-ecek. Yang udah garansinya seumur hidup. Udah lifetime warranty. Udah garansinya seumur hidup. Kemudian flapernya keluarnya enak. Chipnya udah pinter. Dan ada proteksi dan lain-lain. Udah enak. Udah aman. Udah klik jos.
Udah enak lah ya. Potensionya bisa diatur, disesuaikan dengan kemampuan kalian vaping. Gitu. Gimana untuk logik segi ekonominya? Udah terbayang kan? Kenapa kalian masih tetap bertahan di rokok? Udah terbayang? Oke, kalau sudah terbayang dari segi ekonomi. Kemudian kita kesehatannya udah tadi ya, ekonominya udah. Kemudian rasa, ada lah ya rokok-rokok yang dengan aroma-aroma kayak jeruk, pisang kemarin ada yang keluar rokok rasa pisang gitu. Tapi kan tidak senikmat vaping, tidak. Mungkin untuk takaran enak itu relatif, mungkin menurut kalian itu enak. Tapi coba kalian bandingkan di segi ekonomi dan segi kesehatannya. Udah jelas lah lebih sehat dan lebih ekonomis di vaping. Masih balik lagi ke ekonomis lah, balik lagi ke ekonomi sedikit. Lupa tadi belum dijelaskan. Di konvensional, tadi saya tanya, kalau kalian berhenti, kalian dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Iya, teori the question are the answer pisan ya. Kalau kalian di vaping, kemudian kalian memutuskan untuk berhenti vaping, berhenti merokok, berhenti dengan dunia uap-uapan sisa dan lain-lain, kalian jual lagi vape kalian. Untuk Hexom yang seri-seri biasa 3.200.000, 3.400.000, jika kalian jual, paling harganya jatuh-jatuh sedikit lah. Mungkin jadi sekitar 2.600.000, 2.700.000. Seperti besar ya. Mungkin seperti penyusutannya besar dari 3.400.000 ke 2.600.000, 2.500.000. Hampir 1.900.000-an lah. Ya, 900-an lah nyusutnya. Itu. Tapi 2.800.000, 2.900.000 sebetulnya masih laku. Cuman kita hitung penyusutan paling rendah. Kenapa menyusut seperti itu? Karena begini. Ketika kalian beli Hexom 3.200.000, 3.400.000, kalian dapat kaos. Ada juga yang pakai RDE. Sorry, lupa. Ada yang pakai Zoo RDE. Kalian dapat liquid, kaos, kapas, kemudian baterai atau RDE. Misalkan. Ada RDE-nya, tapi kadang ada juga yang nggak pakai RDE. Kenapa dari harga 3 sekian menjadi 2 sekian? Karena ketika kalian jual bekas, kaosnya nggak mungkin kalian berikan lagi. Harga kaosnya itu sekitar 150-200, sekitar segitulah. Kurangin segitu. Kemudian baterai. Baterai kalau udah bekas ya terhitung bekas juga lagi. Kalau mau lisel satu pasang 200.000, mungkin bekasnya jadi 100.000 satu pasang. Mungkin kan? Kemudian kalau misalkan liquid, itu nggak mungkin kalian kasihin lagi, karena pasti habis kalian pakai. Kemudian kapas, sama. Pasti habis kalian pakai. Ya itulah penyusutannya dari sana sebetulnya. Dan Hexomnya juga kalau bekas memang ada sedikit penyusutan, gitu. Jadi bukan artinya harganya anjlok jatuh. Melainkan, ada penyusutan-penyusutan dari barang-barang yang tidak bisa diberikan itu kembali. Gitu loh guys. Ya. Jadi, pinter-pinter lah kalian lah dari mulai sekarang ya. Ntar, aus. Minum yang ada badaknya. Untuk melestarikan badak Jawa. Badak Sumatera. Badak-badak yang ada di Indonesia. Oke guys, udah ada sedikit gambaran. Nah gampang lah ya kalau misalnya kalian ada gambaran, bener nih kayaknya konvensional lebih mahal dibanding harga daripada ekspensif, mau coba, boleh nanti langsung DM ke saya. Ya, nanti saya langsung kirim delivery ke depan rumah Anda. Kalau misalkan kalian ingin bertaubat, kalian ingin hijrah, ingin berpindah daripada konvensional ke vaping, boleh nanti tanya-tanya langsung DM di IG-nya saya atau di IG-nya kita yang nanti ada di konten yang lainnya atau ya konten-konten yang sebelumnya, boleh DM di sana ya. Selain daripada membahas hijrahnya kalian, saya akan sedikit membahas tentang si bedebah bangsat yang tidak beretika dan tidak bermoral. Salah satunya apa? Baru kemarin malam kalau nggak salah, kemarin malam saya lihat video ini yang anak kecil dicekokin minuman keras sama dua pemuda yang tidak bertanggung jawab. Namanya tuh si Firman Effendi 20 tahun dan si siapa itu teh, si Rifki Hendra 19 tahun. Tah, si Firman Effendi anjing
Firman, namamu tidak sesuai dengan firmanmu. Bangsat. Dan juga si Ripki. Nama kalian tuh udah sangat islami banget gitu, dua-duanya sangat islami, tapi kok berdebah jadi oknum kalian teh. Nyekokin anak kecil gitu dikasih minuman keras sampai sempoyongan jatuh ke apa namanya kayu-kayu di pinggiran, mungkin kayu bakar itu teh, jatuh ke sana, kepalanya kebentur beberapa kali, terus sempoyongan sampai jatuh di tanah. Kalian ketawa-ketawa, ini gimana moral kalian? Saya doakan, anjing, bukan saya doakan, saya kutuk anak kalian lebih parah daripada itu, anjing. Nanti anak kalian ada yang ngasih racun tikus, biar mampus dan diketawain, anjing. Yang ngasih racun, janganlah ya, anaknya tidak berdosa. Tapi sama, anak itu juga tidak berdosa. Sama dua berdebah ini dikasih minuman keras, anjing. Gitu. Kecaman keras, anjing, dari saya dan kawan-kawan. Mengecam agar kalian terkutuk dunia dan akhirat. Siap Firman dan Ripki, anjing, berdebah. Maaf ya, konten ini nggak akan ada filternya. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu harus kita bully, anjing, kita habisin, kita ratakan, anjing. Kalau bisa sampai nggak ada di muka bumi. Sewa sniper. Anjing. AWM. Aman, kapten. Kok saya jadi lebih berpower gitu ya kalau buat maki-maki orang yang nggak ada etikanya kayak gini dan nggak ada backingnya, anjing. Mungkin kalau untuk orang-orang yang tidak bermoral tapi punya backing mungkin nggak berani ya. Tapi untuk orang-orang kampung kayak gini, mampus anjing. Besat. Ya kita doakan lah bersama, mudah-mudahan mereka lebih parah daripada anak yang dicekokin sama mereka. Kesian juga anjing, anak kecil gitu dikasih minuman ke gelas plastik, terus minum sekali, kasih lagi 2 kali, 3 kali, terus disuruh pergi jalan sempoyongan, anjing, jatuh gebrak gitu ke kayu bakar, beberapa kali kebentur anjing kepalanya. Akal sehat kalian di mana? Pola pikirnya tuh gak masuk anjing untuk jadi rakyat Indonesia yang baik dan benar. Ya gitulah, kita kecam orang ini, katanya sudah tertangkap. Ya iya, bukan katanya, saya udah baca beritanya. Si Firman Effendi bangsat dan si Ripki Hendra berdebah. Padahal jelek anjing mukanya. Nggak lebih ganteng dari saya anjing, nggak lebih ganteng dari si Sam, dari si Hasan, dari si Ray. Jelek banget anjing, parah. Kita serang mereka anjing dengan kata-kata. Kita share kebodohan mereka, biar mereka malunya seumur hidup anjing. Dan nggak cuma hari itu mereka malu, tapi seumur hidup mereka malu anjing. Gitulah guys ya. Lebih bijak lagi lah dalam menggunakan media sosial. Kalau misalnya kalian mau viral, bukan gitu caranya. Ya. Cat. Oke guys ya, cukup dulu untuk marah-marahnya malam ini, cukup dulu untuk keselnya malam ini. Oke ya guys, sekali lagi pikirkan dengan matang-matang apa yang akan Anda lakukan di media sosial gitu. Jangan bodoh lah ya. Goblok boleh, tolol jangan. Oke guys, don't hate this video, just vape on.